Baik, ini pertemuan terakhir, materi terakhir dari metodologi penelitian dari saya, yaitu analisis data dalam penelitian kualitatif. Prosesnya bagaimana? Jadi analisis data dalam penelitian kualitatif ini bersifat ongoing ya, berlangsung sebelum peneliti ke lapangan, selama pencarian data, bahkan setelah selesai dari lapangan. Biasanya lebih difokuskan pada saat proses di lapangan karena bersamaan dengan pengumpulan data. Saat sebelum ke lapangan, seorang peneliti melakukan data hasil studi pendalaman terlebih dahulu, kemudian melihat data sekunder yang mungkin bisa digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian, fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan sangat mungkin sekali akan berkembang sejalan dengan penelitian. Saat di lapangan, kalau menurut Miles dan Huberman tahun 1984, analisis data kualitatif ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh ya, atau kemarin kita bahas adalah saturasi data. Ini model analisis data yang pertama jika menggunakan model pengambilan data dengan FGD atau Focus Group Discussion. FGD ini merupakan alat yang dirancang untuk mengungkapkan persepsi kelompok mengenai suatu gejala budaya, mungkin tentang merek tertentu, program kebijaksanaan tertentu, gitu ya. Kemudian kalau menurut Krueger tahun 98, jadi FGD ini menghasilkan data kualitatif yang memberikan pemikiran dari insight ya, pemikiran dari attitude ya, dari perilaku, dari persepsi, dari opini partisipan-partisipan yang mengikuti FGD ini. Ada karakteristiknya, jadi FGD ini kan wawancara grup ya, dengan panduan diskusi yang bersifat fleksibel ya. Memang kualitatif ini memang panduannya semi ya, terstruktur ya, dan namun tetap tidak meninggalkan sisi fleksibilitasnya. Sampelnya ini ada beberapa orang ya, sejumlah orang yang memiliki karakteristik tertentu, memberikan data tentang sifat atau keadaan kualitatif tertentu dalam sebuah diskusi terfokus. Nah, FGD ini tidak bertujuan untuk mencapai konsensus atau pemecahan masalah, dan juga tidak bertujuan untuk memberikan rekomendasi atau keputusan. Jadi FGD dalam penelitian kualitatif ini hanya untuk menggali data saja. Kenapa kok diperlukan FGD? Karena ada asumsi bahwa individu ini punya masing-masing kelemahan. Kemudian dalam satu grup FGD ini diharapkan dapat saling memberikan pengaruh secara langsung ya. Akhirnya pada anggota yang mengikuti FGD tersebut yang awalnya tidak punya pemikiran pernah merasakan hal tersebut atau mempunyai insight tersebut, karena ada trigger dari anggota yang masuk ke FGD itu akhirnya mengungkapkan dan malah memberikan insight yang malah menambah data kalian ya, memperkuat data kalian atau bahkan memperdalam eksplorasinya. Kemudian asumsi yang berikutnya, kenapa FGD ini perlu? Karena intersubjektif selalu mendekati kebenaran terbaik. Jadi intersubjektif ini maksudnya adalah subjektivitas yang banyak gitu ya. Jadi antar banyak orang yang ada di FGD tersebut ya, karena melakukannya secara bersama-sama, kemudian saat itu juga disepakati bersama insight yang mereka rasakan, maka sangat lebih dekat dengan kebenaran yang fenomena yang dieksplorasi oleh peneliti. Kemudian sampelnya bagaimana? Jumlah anggotanya maksimal 10 orang ya. Jadi ada perbedaan pendapat dari ahli Krueger dan Hood ya. Krueger tahun 98 ini menyarankan jumlah anggota dari FGD ini 4 sampai 6 orang saja, sedangkan Hood 7 sampai 10. Tidak perlu kalian risaukan kenapa kok ada 4 sampai 6, ada 7 sampai 10. Ini didasarkan oleh fenomena yang diteliti saja. Semakin
semakin banyak yang mengalami hal tersebut, ya berarti mungkin bisa menggunakan jumlah sampel anggota yang besar. Namun bila eksplorasi dari fenomena yang diinginkan ini merupakan kasus-kasus yang sangat langka, yang sangat khusus dan sangat sedikit sekali bisa menggunakan 4-6 orang nih menurut Krueger. Jadi peneliti di sini tidak perlu bingung, jadi hanya menggunakan saran ya dari peneliti terdahulu untuk jumlah anggota. Namun tetap tergantung pada keadaan dari penelitiannya tersebut, jumlah orangnya, tapi tidak lebih dari 10 orang. Itu saja sebenarnya. Kemudian pemilihan anggota dari FGD tersebut dipilih berdasarkan apa? Jadi yang pertama mungkin bisa dari keahlian atau kepakaran dalam suatu kasus tertentu, mungkin pengalaman praktis atau kepedulian terhadap suatu masalah, kemudian atau seorang ya pribadi tersebut terlibat dalam fokus masalah, atau juga bisa tokoh-tokoh otoritas ya yang berwenang terhadap kasus yang didiskusikan, atau masyarakat awam yang tidak tahu menahu. Nah, pemilihan ini tidak serta-merta berarti harus syaratnya ada 5 hal ini anggotanya untuk FGD, tidak. Jadi tergantung pada fenomena yang pengen diteliti, memang mau yang dieksplorasi siapa ya, dengan latar belakang yang sudah dibuat oleh peneliti. Tahapannya bagaimana kalau sudah didapatkan data? Jadi yang pertama melakukan coding terhadap sikap, pendapat, serta yang memiliki kesamaan. Untuk yang coding ini sempat saya tunjukkan di materi yang data. Jadi dari kata-kata yang sama mungkin bisa di kode-kode atau dari jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sama, nah itu akan dikode ya. Kemudian kesamaan sikap dan pendapat berdasarkan konteks yang berbeda. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan walaupun berbeda, ternyata hasilnya ya dari FGD tersebut, entah itu sikap atau pendapat yang dilontarkan oleh anggota FGD sama gitu ya. Kemudian kalau sudah menemukan itu, menentukan persamaan istilah yang digunakan termasuk perbedaan pendapat terhadap istilah yang sama. Beberapa orang punya definisi dari beberapa terminologi yang mungkin beda-beda. Ada orang yang mengatakan kebahagiaan itu bahagia, ada yang mengatakan senang, ada yang mengatakan ya saya bahagia lahir batin. Nah, intinya apa? Nah, itu kalian membuat persamaan istilah yang mungkin menggunakan yang paling banyak digunakan bahagia, kemudian diberikan pengertian dari terminologi tersebut ya, istilah-istilah tersebut atau diksi sama ya, terminologi, diksi, istilah ya. Ya, apalagi untuk istilah-istilah yang memang perlu dijelaskan ya, yang tidak ada di KBBI mungkin karena menggunakan bahasa daerah. Nah, itu sangat diperlukan adanya penjelasan. Ya, kemudian selanjutnya melakukan klasifikasi dan kategorisasi terhadap sikap dan pendapat peserta. Jadi diklasifikasikan, mungkin setelah diberikan kode sebenarnya akan sangat memudahkan peneliti untuk melakukan klasifikasi tersebut. Setelah melakukan klasifikasi, akhirnya peneliti mencari hubungan antara masing-masing kategori yang ada. Nah, ini akhirnya akan menentukan bentuk bangunan hasil diskusi ya, dalam bentuk mungkin grafik, mungkin saja tema gitu ya tertentu ya yang diambil untuk kesimpulan. Kemudian yang terakhir menyiapkan draft laporan FGD untuk didiskusikan ke kelompok yang lebih besar untuk mendapatkan masukan yang lebih luas sebelum diseminarkan dalam forum ilmiah. Ya, sebelum dipresentasikan harus didiskusikan dulu. Misalkan kalian mengambil pada FGD pada bagaimana sih perasaan orang yang mengalami yang satu rumah dengan pasien-pasien
COVID-19 yang tidak bisa dirawat di rumah sakit dan melakukan isolasi diri di rumah. Nah, misalkan itu kan tidak banyak. Nah, kalian kumpulkan menjadi satu karena memang sedang dikarantina bersama. Kalian bisa melakukan FGD di sana, mungkin hanya dalam satu kota. Nah, kalau misalkan sudah didapatkan hasil, nah kalian membuat draft laporan tersebut, kalian bisa seminarkan ya. Kalian lebih luas, misalkan kalau misalkan satu kota mungkin satu provinsi mungkin atau di nasional gitu ya. Apakah sama yang dirasakan? Apakah eksplorasi ini juga menghasilkan insight yang memang sudah tepat gitu, menggambarkan dari perasaan dari fenomena yang kalian teliti tersebut. Kemudian model analisis data yang kedua, ini menurut Strauss and Corbin, ini tujuannya adalah mengolah data kualitatifnya ini diharapkan menghasilkan makna yang lebih gitu ya. Tahapannya ada 3, open coding, axial coding, sama selective coding. Nah, open coding sendiri dibagi 4 tahapannya. Mulai dari tahap breaking down, ya bukan breaking down, tapi breaking down. Ini adalah upaya mencari kelengkapan data yang ada, kemudian examining, jadi peneliti mulai mengelompokkan data dan memeriksa informan-informan, kemudian comparing, jadi membandingkan data yang ada dengan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi data tersebut ya, karena memang tujuan dari penelitian kualitatif ini kan tidak mengesampingkan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi suatu perilaku atau suatu perasaan yang dihasilkan terhadap suatu fenomena atau masalah. Kemudian akhir dari tahapan open coding ini adalah tahapan membuat konsep ya, dari data-data yang diperiksa dan kemudian dibandingkan kembali ya. Kemudian hasil dari tahapan axial coding ini diorganisasi kembali gitu ya, dikembangkan gitu ya, jadi dibikin kategori-kategori, kemudian setelah menjadi kategori bisa menjadi proposisi-proposisi. Nah, pada tahap ini juga dilakukan analisis hubungan antar kategori ya pada tahapan open coding tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah tahapan selective coding, ini dihasilkan dari tahapan axial coding ya. Kemudian setelah didapatkan ya data diperoleh tadi dimasukkan dalam catatan lapangan atau field note. Ini isinya apa? Isinya tanggal informasi ya, diperjelas tanggal informasi yang berkaitan dengan fenomena perlawanan ya, misalkan ada beberapa hal atau beberapa orang yang mungkin kalau misalkan dalam orang yang sama ini juga dicatat gitu ya. Ya, awalnya dia mengatakan apa, kemudian ternyata ada pembandingnya ya. Awalnya mengatakan perasaannya saya ikhlas-ikhlas saja misalkan. Apa keluarga saya mengalami didiagnosa positif COVID-19 misalkan. Nah, ternyata setelah dieksplorasi ya, setelah dilakukan wawancara setelahnya ternyata didapatkan data, nah sebenarnya ya dibilang ikhlas sih ya tidak ya, bagaimanapun juga kan kenapa harus saya, nah berarti kan ada perbedaan ya. Yang ini yang dikatakan fenomena perlawanan. Kemudian kalau misalkan data dari subjek yang berbeda ya ditulis nama subjeknya, kemudian informasi termasuk settingnya mungkin dia berdasarkan latar belakang yang berbeda, entah itu pendidikan, entah itu sosialnya, entah itu ekonominya, psikologisnya, atau keadaan biologisnya. Diperjelas lagi ya, setting-setting atau latar belakang yang mungkin mempengaruhi hasil perilaku dari subjek tersebut. Kemudian kata kuncinya, simpulan, kemudian data komentar dari peneliti mulai ditulis. Kemudian melakukan peer debriefing, ini melakukan peer debriefing dengan teman sejawat ya, dengan mungkin dengan teman sesama peneliti kualitatif, mungkin dengan ahli ya, mungkin juga dengan sama-sama yang berprofesi mungkin dalam penelitian tersebut. Misalkan yang meneliti seorang perawat berarti dengan perawat juga yang sama-sama merawat ya. Itu bisa melakukan apakah benar ya data yang kalian buat ini, yang sudah kalian buat di catatan lapangan ini, apakah menurut teman sejawat ini apa relevan gitu ya, representatif ya dari hasil eksplorasi dari penelitian
kualitatif kalian. Kemudian kalau sudah melakukan triangulasi sumber data dan metode pengumpulan data. Jadi sumber datanya ini bisa menggunakan beberapa teknik wawancara yang lain. Kemudian juga mungkin menggunakan teknik pengumpulan data yang lain ya. Metode pengumpulan data yang lain ini fungsinya adalah untuk mendapatkan eksplorasi yang lebih luas dan memastikan kalau misalkan bahwa data yang didapatkan itu memang sudah benar-benar tersaturasi, sudah jenuh dan merupakan hasil kesimpulan yang memang merepresentasikan fenomena yang diteliti. Kemudian setelah itu members check. Jadi setelah hasil lapangan ditulis dalam bentuk draft ya, disampaikan kembali ke subjek penelitian ya yang terlibat dalam penelitian tersebut juga bisa ya teman sejawat atau pakar tadi ya, yang dilibatkan dalam peer debriefing. Kemudian kira-kira apakah hasilnya sudah benar atau masih perlu diperbaiki lagi. Jadi awalnya saat mentah diberikan lagi diberikan ke teman sejawat, kemudian melakukan triangulasi, memastikan lagi ya, apakah benar-benar datanya sudah jenuh merepresentasikan. Kemudian kalau sudah dibuat catatan ya dalam bentuk draft, kemudian dipresentasikan lagi ke teman sejawat. Benar tidak? Apa perlu diperbaiki lagi atau saya perlu menambah data lagi? Dan seterusnya. Termasuk juga pada yang diteliti, subjek penelitiannya. Kemudian ada metode observasi partisipatif ya. Ada 12 langkah, jadi awal dari analisa data untuk metode observasi partisipatif ini, jadi yang pertama menemukan situasi sosial yang mau diamati, kemudian melakukan pengamatan selaku peserta, jadi ini memang cocok, metode observasi partisipatif ini adalah untuk penelitian kualitatif yang jenisnya adalah jenis desain dari etnografi. Jadi yang mana memang peneliti memang masuk ke dalam lingkup dari kelompok sosial yang memang diteliti ya. Kemudian kalau sudah melakukan pengamatan, membuat catatan etnografis, kemudian membuat pengamatan deskriptif ya, kemudian membuat analisis domain, dan seterusnya adalah membuat pengamatan terfokus. Jadi awalnya misalkan ini untuk pengamatan deskriptif, ini misalkan yang bisa dideskripsikan. Oh ternyata wajah dari kelompok sosial ini saat menanggapi suatu masalah yang menyinggung pribadinya, dia warna mukanya bagaimana ya secara deskriptif. Kemudian membuat analisis domain, jadi domain-domain dari yang ada di dalam suatu kelompok sosial tersebut ya apa aja isinya. Misalkan di sana ada kelompok keluarga, ternyata kelompok keluarga ini dikepalai oleh kepala suku misalkan. Nah ini tugasnya bagaimana? Nah itu dibuat analisanya. Jadi misalkan kalian ingin mengeksplorasi tentang pengambilan keputusannya di dalam kelompok sosial tersebut itu bagaimana. Nah, itu kalian membuat analisa. Kemudian membuat pengamatan tersebut jadi hasil dari banyaknya domain ya yang sudah kalian analisis ini, kalian akan mendapatkan oh ini yang paling menarik, ini yang berbeda, ini hasil dari pengamatan dari sosial budaya ini yang membedakan. Maka kalian melakukan pengamatan di situ yang lebih fokus lagi. Kemudian kalau sudah membuat analisis taksonomik dan membuat pengamatan terpilih. Jadi tadi terfokus, kemudian sekarang terpilih ya. Setelah kalian fokuskan tadi kan kalian kan membuat kayak pengelompokan tadi ya. Jadi data yang kalian dapatkan ini dikategorikan. Kemudian akhirnya diamati lagi mana yang dipilih. Kemudian yang ke-9 membuat analisis komponensial, kemudian tema kultural ya. Kan mungkin bingung ya, kenapa sih dari tadi saya menyebutkan ada tema, ada grafik dan seterusnya. Nanti akan saya contohkan ya hasil dari penelitian kualitatif itu bagaimana sih ya. Kemudian inventarisasi kultural dan membuat laporan etnografis gitu ya. Jadi tema dari hasil dari penelitian kualitatif ini memang merupakan hasil akhir gitu ya. Jadi kalian bisa membuat kesimpulan tuh jadi membuat seperti grafik gitu ya atau diagram gitu ya, menggambarkan ada suatu
Misalkan kalian menunjuk dari perilaku, nah itu didasarkan oleh apa saja, entah itu perasaan, latar belakang apa saja, nah sampai akhirnya dia merasakan hal tersebut dan kemudian kalian laporkan. Kemudian yang seterusnya ya, ada model analisis data menurut Mas and Huberman. Ini bisa digunakan untuk ada desain yang studi kasus, mungkin bisa fenomenologi juga bisa ya. Ada 3 hal saja, reduksi data, kemudian penyajian data dan konklusi ya, dan verifikasi. Untuk data yang diambil ini, untuk analisis data yang menurut Mas and Huberman ini untuk mempermudah jika didapatkan saturasi data dengan jumlah sampel yang banyak ya. Karena didapatkannya banyak, nah perlu dicatat secara teliti dan rinci. Nah, reduksi data ini merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya sehingga akhirnya dapat gambaran yang jelas peneliti tersebut. Kemudian kalau sudah disajikanlah data tersebut bisa menggunakan grafik, timeline, tabel, dan sebagainya yang memang lebih tepat untuk menggambarkan dari pola tersebut ya. Kemudian disusun secara terorganisasi, rapi dalam pola hubungan sehingga lebih mudah dipahami. Ya, perlu diingat pada penelitian kualitatif data itu disajikan dengan teks yang naratif. Kemudian yang terakhir membuat konklusi ya, kesimpulan. Awalnya sih bikin kesimpulan awal dan sifatnya masih sementara, bisa saja mengalami perubahan. Kemudian diharapkan kesimpulan dari penelitian kualitatif ini merupakan temuan baru yang sebelumnya memang belum pernah ada. Harapannya ini muncul hipotesis ya, beda dengan penelitian kuantitatif yang memunculkan hipotesis dulu dan menguji hipotesis. Nah, penelitian kualitatif hasil temuannya ya, hasil dari penelitiannya adalah menjadikan suatu hipotesis dari asumsi baru yang mungkin nanti dilanjutkan dengan penelitian kuantitatif atau mixed method antara kualitatif dan kuantitatif. Dan misalkan ternyata nanti didukung dengan teori yang lebih luas, dibuktikan dengan penelitian yang lain, maka akan menjadi sebuah teori baru. Kemudian ada juga analisis data dari Brown and Clark. Ini pernah saya gunakan ya untuk penelitian untuk desain fenomenologi. Tahapannya ada 6. Yang pertama, familiarization with data. Jadi kegiatan di mana peneliti dapat masuk ke dalam situs dan mengenali mereka. Kemudian lebih familiar gitu ya. Jadi data-data tersebut dibaca ya. Misalkan dalam bentuk audio berarti dibuat transkrip dulu, kemudian mengulang-ulang audio tersebut ya. Kemudian peneliti seolah-olah masuk ke dalam jiwa ya, di dalam raga dan jiwa dari sampelnya, dari subjek penelitiannya, dan akhirnya mampu mengenali mereka lebih dalam. Setelah itu melakukan coding ya. Coding ini membuat kode-kode dan akhirnya mengumpulkan kode dan mengekstrak data yang relevan. Ini disesuaikan dengan peneliti ya. Peneliti sendiri, tidak ada kode yang wajib begitu ya, yang bisa digunakan gitu ya. Jadi bisa menggunakan kode tujuan 1, jawaban 1, atau menggunakan bahasa Inggris boleh. Jadi menggunakan question dan answer. Misalkan key untuk question ya, untuk kode question, kemudian answer untuk jawabannya. Tergantung sama penelitinya atau menggunakan bahasa yang lebih general. Kemudian kalau sudah dikelompokkan, mulailah mencari tema. Membangun tema tersebut ya sama ya dari analisis data jenis-jenis yang sebelumnya, jadi hasil akhir dari peneliti kualitatif, jadi dari kode-kode yang relevan dikumpulkan, kemudian menyusun tema. Kemudian mereview, jadi mengartikan calon tema ya, atau bahkan
membuat tema baru kembali jika tidak sesuai dengan data. Jadi data mungkin bisa dicek lagi, direduksi lagi, kemudian dibuat tema lagi, dan seterusnya. Itu adalah tahapan mereview tema. Kemudian tahapan yang kelima, memberikan penjelasan dan memberikan nama pada tema. Jadi di sini kemampuan peneliti kualitatif membuat diksi, ya, atau memberi makna dari banyak diksi itu diperlukan sekali. Seperti yang saya katakan tadi, misalkan ada orang yang membuat istilah bahagia, senang, senang sekali, kemudian misalkan dia mengatakan ya senang sekali, ya itu artinya apa? Diksi yang menggambarkan hal tersebut apa? Mungkin kebahagiaan atau perasaan senang yang tidak bisa diungkapkan. Nah itu kan apa, kalau misalkan kita menggunakan analisis data dengan bantuan ya kan, seperti hanya kuantitatif dengan SPSS, nah kualitatif ini ada juga gitu ya alat bantunya dengan menggunakan NVivo atau yang sejenisnya. Itu dia hanya yang benar-benar katanya sama, senang, 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 dia akan mengkategorikan gitu. Cuman kan ada beberapa partisipan gitu ya, atau jangankan partisipan ya, kalian kalau misalkan diwawancarai kan bisa saja ya dengan kata senang ketambahan saja di tengahnya, senang. Nah itu kan merepresentasikan perbedaan sudahan, kebahagiaan yang berbeda, lebih dari bahagia. Nah itu harus didalami oleh peneliti, makanya di awalnya harus familiar dulu ya, harus masuk ke dalam jiwa dan raga dari subjek penelitiannya sehingga mampu gitu benar-benar mengeksplorasi makna yang tepat ya hasilnya dari eksplorasi tersebut. Kemudian kalau sudah membuat tema tersebut, akhirnya menulis ulang. Kemudian seterusnya ada IPA, Interpretive Phenomenology Analysis, sudah jelas di sini berarti desainnya untuk yang fenomenologi. Jadi yang tahapan pertama reading and rereading. Ini sebenarnya tahapannya mirip dengan yang punya Brown and Clark tahun 2006 dan diulang di review kembali tahun 2013 tadi. Jadi reading and rereading ini kan sama seperti tahapan familiarization with data. Kemudian initial noting ya, mungkin ini adalah membuat kode-kode ya, lebih bisa dipahami seperti itu. Kemudian developing emergent themes, jadi membuat tema ya, membangun tema, menentukan tema yang sesuai dengan hasil dari kode-kode yang sudah dibuat tadi. Kemudian tahapan keempat adalah membuat hubungan ya antara tema. Kemudian tahapan kelima bergerak ke kasus ya atau ke partisipan yang kedua. Ya, bedanya dengan prediksian analisis data dari Miles and Huberman, kemudian Brown and Clark ya, itu perbedaannya adalah kalau Miles and Huberman, Brown and Clark ini adalah semua data dibaca kemudian dibuat tema. Bedanya dengan IPA adalah satu subjek dibuat tema. Baru kalau sudah muncul tema baru ke subjek kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Ini untuk membantu peneliti menentukan bahwa sudah cukup tersaturasi atau belum, jadi perlu atau tidaknya menambah partisipan atau tidak, subjek penelitian atau tidak dengan metode seperti ini ya. Namun demikian, kenapa kok Miles and Huberman ya, kemudian Brown and Clark kok tidak begitu ya? Jadi memang mengandalkan dari insting peneliti sendiri ya, atau bahkan ya sebanyak-banyak data saja bisa di subjek penelitian yang memang masuk ke dalam fenomena tersebut ya diteliti saja, semuanya diambil datanya baru dilakukan reduksi data sampai akhirnya penentuan tema dan penulisan laporan. Kemudian step terakhir dari IPA ini adalah mencari pola ya antar kasus ya, antar subjek penelitian ya. Apakah ada pola-pola yang sama, cara menjawabnya, cara berpikirnya, perilakunya dalam menjawab pertanyaan saat dilakukan wawancara. Ya. Begitu.
Mungkin itu adalah materi terakhir dari saya ya selama metodologi penelitian. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagi kalian yang mau membuat penelitian kualitatif ya. Karena mulai tahun ini tidak menutup kemungkinan bagi kalian untuk meneliti kualitatif ya. Walaupun memang SDM dari dosen-dosen dari FIKES ini memang kebanyakan dari kuantitatif ya, tapi tidak menutup kemungkinan kalian meneliti ini karena sangat diperlukan sekali dan sangat relevan sekali apalagi dengan wabah COVID-19 ini yang membatasi ruang gerak dari peneliti untuk mengambil data dari banyak subjek ya. Sementara kalau penelitian kualitatif kan satu dulu ya, kalau misalkan mau bikin IPA satu dulu ketemu tema baru lanjut kedua, kalau sudah tersaturasi ya berarti sudah begitu ya. Jadi sangat meminimalisir sekali tatap muka, namun dalam satu kali tatap muka ada kelas yang lebih mendalam di mana memang sesuai dengan sesuai dengan keperawatan sendiri ya, bahwa keperawatan selalu melihat tidak hanya dari orang sakitnya apa, tapi latar belakang di balik itu dan bagaimana perilaku yang akhirnya muncul akibat penyakit. Nah, itu hanya bisa didapatkan jika kalian meneliti secara kualitatif. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana sih analisa data dan bagaimana sih data yang bagaimana kesimpulan dari data tersebut ya, dari penelitian kualitatif yang pernah saya buat. Ya, terima kasih. Saya tutup dulu untuk materinya. Ini contoh dari hasil analisa data penelitian kualitatif dengan desain fenomenologi. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Jadi masing-masing kata kunci ya, keyword. Ini kebetulan saya menggunakan analisa data Brown and Clark tahun 2006. Ya. Ini misalkan nih, saya perjelas. Nah, ini proses analisa temanya. Jadi mengkategorikan dari kata-kata kunci yang didapatkan ya. Kemudian muncul kategori. Nah, ini ada banyak kategori. Kemudian dari kategori-kategori ini membuat sub-sub tema, subtema sampai akhirnya muncullah tema-tema. Ini adalah hasil dari masing-masing tujuan khusus ya. Jadi misalkan tujuan khusus 1 berarti menghasilkan tema 1 atau tema 1 dan tema 2 untuk tujuan khusus gitu ya. Satu tujuan khusus. Jadi tidak menutup kemungkinan dari satu tujuan khusus ini menghasilkan lebih dari satu hasil gitu ya, satu tema. Ini untuk tujuan khusus saya untuk mengeksplorasi perasaan dari partisipan saya. Ini untuk proses analisa 1, jadi tidak menutup kemungkinan tema 1 ini didasarkan dari kategori yang banyak sekali ya. Kategori ini ada didasarkan dari banyak kata kunci. Tidak selalu kategori ini muncul dari beberapa kata kunci, namun bisa saja satu kata kunci muncul jadi satu kategori ya. Kalau misalkan saya besarkan, ya ini kan berusaha membesarkan hati ibu, mereka motivasi dan lain-lain. Ini sub-sub temanya adalah memberikan dukungan untuk ibu. Nah, proses analisa dari kategori, dari kata kunci ke kategori ke sub tema. Nah, ini kan dibutuhkan kemampuan peneliti ya dalam memaknai dari kata-kata yang dilontarkan ya, hasil wawancara dari partisipan, dan berulang-ulang melihat kembali apakah kiranya dari sub-sub tema atau bahkan subtema dan tema yang dibuat ini sudah representatif dari keseluruhan hasil wawancara dari partisipan ya. Bagaimana beberapa hal ini saya simpulkan menjadi subtema mengorbankan diri untuk merawat ibu. Nah, untuk menghasilkan kata ini hanya muncul di salah satu ini saja ya, pengorbanan diri anak. Nah, kemudian dari yang lain-lain, nah ini kan ada hal-hal yang sama sebenarnya, ini adalah bentuk dari pengorbanan diri. Nah, kemudian subtema ini menjadi subtema. Nah,
Mengorbankan diri ini adalah, nah ini sebagai perantara Tuhan, karena saat dilihat dari keywordnya ya yang mungkin tidak tercantumkan di sini ya, karena proses untuk pencarian keyword itu adalah proses data, pengumpulan data yang kemarin di materi tentang data yang sudah saya sampaikan. Jadi ada garis bawah di masing-masing kata kunci dan ada masing-masing baris dari semua hasil transcribing, ya, hasil percakapan dari peneliti dan partisipan. Nah, di situ dapat dihasilkan bahwa ini mengorbankan diri kepada ibu sebagai perantara Tuhan karena menganggap partisipan waktu itu adalah bahwa ibu ini adalah jalan dia untuk mendapatkan pahala, ya, mendapatkan kasih dari Tuhan yang diyakini. Kemudian akhirnya sebenarnya ya hasil dari semua ini adalah bagaimana dia melakukan tindakan perawatan ibu ini ternyata sebagai bentuk baktinya, dia berbakti sebagai bentuk ibadahnya kepada Tuhan yang diyakininya. Nah, dari kata-kata ini ya sangat mustahil jika peneliti tidak mampu mengilhami. Makanya dari analisis data yang Brown and Clark yang pertama ya, itu adalah peneliti diharapkan untuk familiar ya, masuk ke dalam jiwa dan raga dari partisipan. Bagaimana cara masuknya? Dengan berulang kali mendengarkan rekamannya, berulang kali membaca hasil transcribing ya, hasil ketikan ya dari audionya, dan berusaha menempatkan diri sebagai seorang yang di posisi yang sama dengan partisipannya sehingga mampu memaknai ini lebih baik. Maka dari itu, seorang peneliti lebih baik mengalami hal atau situasi yang mirip ya atau bahkan sama pada kondisi sosial di yang fenomena yang diteliti ya. Kemarin sudah saya bahas juga di bagian bagaimana cara mendapatkan data yang baik ya, kemudian bagaimana menjadi instrumen yang baik. Nah, di sana ada ya di pertemuan ke-6 dan ke-7 yang di part yang pertama. Oke. Kemudian kalau sudah selesai dari beberapa tujuan yang dibuat, akhirnya kan dibuat tema keseluruhan. Nah, ini tema keseluruhannya. Ya, ada keterkaitan tema hasil penelitian. Ini hasil dari penelitian kualitatif walaupun menggunakan IPA, kemudian menggunakan analisis menurut Miles and Huberman juga seperti ini ya. Untuk penelitian kualitatif rata-rata membentuk sebuah grafis ya. Kemudian ada tanda-tanda hubung di antar tema. Nah, intinya ya dari 1 sampai 7 ternyata ada salah satu yang menjadi inti dari tema. Ya, ini yang menjadi hasil akhir dari penelitian saya waktu itu ya, ikhlas dan pasrah menerima kondisi dalam merawat ibu. Kenapa ini saya bedakan menjadi dua hal yang berbeda? Karena ternyata menurut KBBI dan saat saya mendalami lagi dari partisipan, ternyata makna ikhlas dan pasrah ini adalah hal yang berbeda, namun dialami secara bersamaan ya. Kalau mungkin bahasa di keperawatan jiwa, ini ikhlas ini acceptance ya, menerima. Namun menerimanya ini adalah sebagai bentuk dia menerima hal yang ditakdirkan Tuhan kepada dia. Dan ikhlasnya ini adalah dengan cara penerimaannya ini dilakukan dengan cara memberikan tindakan berusaha semaksimal mungkin ya, karena usahanya ya tidak terlepas dari usaha. Namun ada juga yang dirasakan adalah pasrah. Pasrah ini adalah pasrah dalam menerima hal-hal yang sudah ditakdirkan oleh dia tanpa menolak ya, tanpa menolak. Namun karena ada ikhlas di sini, masih ada tindakan yang diusahakan, maka ini adalah dua hal yang berbeda. Dan dua kondisi ini saya jadikan tidak jadikan satu ya, jadi tetap dalam satu tema dia mengalami dua hal ini.
dengan keterkaitan tema yang lain seperti ini. Itu ya gambarannya dari penelitian kualitatif. Jadi bagi kalian yang sangat baik dalam memaknai atau paling tidak lebih sering dicurhati temennya gitu ya. Sebenarnya dengan kepercayaan kalian sebagai orang yang dicurhati, sebenarnya kalian punya sisi yang baik sebagai pendengar, dan itu baik sekali sebagai peneliti kualitatif ya, karena akhirnya kalian punya kemampuan untuk mengeksplorasi lebih ya, kemudian mampu sebagai sebagai peneliti yang mampu mendengarkan subjek penelitian tanpa memberikan asumsi dan hipotesis terlebih dahulu dan tidak mengarahkan hasil penelitian. Kemudian kalau misalkan selain kalian jadi orang yang suka dicurhati, misalkan juga kalian punya hobi membaca sehingga punya banyak perbendaharaan kata ya, mampu memaksimalkan mampu memaknai dan memaksimalkan diksi yang kalian pahami ya. Itu juga kemampuan yang harus dimiliki juga dari penelitian kualitatif ya. Jadi baik kalau misalkan kalian punya hal tersebut. Namun misalkan kalian bukan orang yang seperti itu ya, memang disarankan tidak memilih penelitian yang jenisnya kualitatif tapi kuantitatif. Jadi yang tidak suka bertemu dengan orang ya, kemudian tidak suka mengeksplorasi dengan orang lain ya, lebih suka hubungan yang tidak terlalu dekat, maka lebih baik menggunakan untuk penelitiannya yang jenisnya kuantitatif. Sebenarnya tidak ada yang namanya lebih baik mana, lebih jelek mana, kuantitatif atau kualitatif ya, tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk ya, semuanya saling melengkapi tergantung dari tujuan penelitiannya, mau mengeksplorasi fenomena atau menguji hipotesis dari suatu masalah yang dihasilkan dari fenomena. Itu saja, mudah-mudahan bagi kalian yang mengikuti perkuliahan metodologi penelitian bersamaan dengan proposal penelitian, kalian bisa langsung membuat judul ya, kemudian membuat bab 1 sampai bab 4, sehingga kalian saat selesai dari semester ini kalian punya hasil ya, punya proposal yang bisa diujikan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.